Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai obat ceftriaxone. Obat ceftriaxone merupakan salah satu antibiotik yang banyak sekali digunakan di Indonesia dan juga di dunia. Nah, ceftriaxone sendiri merupakan salah satu golongan obat keras, yang mana dia hanya dapat digunakan dengan adanya resep dokter. Untuk gambar dari penggolongannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ya, selanjutnya untuk laporan kejadian ESO yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di internasional, belum ada presentase yang menyatakan dengan pasti berapa angka kejadian ESO yang mungkin terjadi akibat penggunaan ceftriaxone sendiri. Nah, namun ada beberapa kasus kejadian ESO akibat penggunaan ceftriaxone sendiri. Nah, ada satu artikel yang kami kutip. Artikel yang kami acu menyatakan ceftriaxone induced toxic hepatitis. Dalam artikel ini dikatakan bahwa kejadian hepatitis pada pasien diakibatkan karena adanya penggunaan ceftriaxone. Nah, pada laporan kasus yang telah ditemukan, pada terapi tonsilitas akut dengan menggunakan ceftriaxone terjadi peningkatan kadar aminotransferase aspartat dan juga alanin aminotransferase pasien, sehingga hal ini menyebabkan kejadian hepatitis pada pasien. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat ceftriaxone menyebabkan kerusakan hati. Nah, antibiotik yang paling sering digunakan pada pasien hepatik adalah golongan cefalosporin, salah satunya ceftriaxone. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga menghambat perkembangan biakan dan menimbulkan lisis. Nah, ceftriaxone itu boleh digunakan sebagai terapi perawatan penyakit kerusakan hati dengan mengurangi dosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan fungsi hati yang disebabkan oleh penggunaan ceftriaxone. Penggunaan ceftriaxone tidak boleh melebihi dari 2 gram per hari. Apabila penggunaan ceftriaxone melebihi 2 gram per hari, maka akan menyebabkan efek samping yang serius, yaitu salah satunya gangguan fungsi hati yang disebut dengan sirosis hati. Sirosis hati merupakan stadium akhir dari penyakit karsinogen. Sirosis hati dapat didefinisikan sebagai penyakit di mana sirkulasi mikro, anatomi pembuluh darah besar, dan seluruh sistem arsitektur hati mengalami perubahan menjadi tidak teratur, serta terjadi penambahan jaringan ikat atau fibrosis di sekitar parenkim hati yang mengalami resistensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan terapi kerusakan hati akibat penggunaan obat, di mana obat yang kami pilih yaitu ceftriaxone. Ceftriaxone sendiri merupakan terapi utama penyakit hati, akan tetapi dapat menyebabkan kerusakan hati apabila penggunaan tidak dipantau atau diperhatikan. Meskipun ceftriaxone menyebabkan kerusakan hati, namun penggunaan ceftriaxone tidak harus dihindari. Cukup dilakukan pemantauan khusus seperti penentuan regimen dosis, perpanjangan frekuensi penggunaan obat, penambahan zat lain yang dapat mengurangi efek toksit, dan perlu juga dilakukan pengawasan parameter fungsi hati, di mana dosis penata laksanaan ceftriaxone sendiri yaitu 1-2 gram 1 kali sehari.